Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya dengan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Baiklah, sebelum memasuki materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Saya sendiri Yasmin Aulia Ramadhani dan rekan saya Zahwa Rani dari kelas 23A angkatan 2002. Di sini kami akan menjelaskan 5 topik yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dan pembelajaran anak usia dini. Topik pertama yaitu pengertian pendidikan, topik kedua yaitu komponen-komponen pendidikan anak usia dini, topik ketiga yaitu hakikat pendidikan anak usia dini, topik keempat yaitu karakteristik program pembelajaran anak usia dini, topik kelima hakikat pembelajaran pendidikan anak usia dini. Topik pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran peserta didik. Bertujuan untuk mengembangkan potensi seseorang secara aktif, pendidikan dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan orang lain atau tenaga pendidik. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan pendidikan diharapkan agar setiap masyarakat bisa menggunakan akal pikirannya secara sehat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memiliki pendidikan dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat, dan menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Pendidikan juga diharapkan dapat memberikan stimulus terhadap perkembangan peserta didik. Topik kedua yaitu komponen pendidikan anak usia dini, terdiri dari yang pertama, peserta didik. Anak usia dini yang berada pada rentang usia 0-6 tahun yang berada dalam proses perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial emosi, dan kreativitas. Yang kedua, tenaga pendidik. Pendidik yang memiliki kualifikasi akademis sekurang-kurangnya sarjana atau S1 di bidang PAUD atau kendali lain seperti psikologi dan memiliki sertifikat profesi guru PAUD atau telah mendapat pelatihan PAUD. Yang ketiga, pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan pendidik dengan materi yang sesuai dengan anak usia dini. Materi belajar anak usia dini dibagi menjadi dua kelompok usia. Yang pertama itu materi usia lahir sampai 3 tahun, pengenalan diri sendiri, perasaan orang lain, dan berbagi gerak, komunikasi, dan keterampilan berpikir. Dan yang kedua itu materi usia anak 3-6 tahun, keaksaraan, konsep matematika, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, teknologi, dan keterampilan proses. Topik ketiga yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia dini yang merupakan sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan yang ditujukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional, bahasa, dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Proses pendidikan anak usia dini harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki setiap tahapan perkembangan anak, seperti kemampuan membaca, menyampaikan pesan, berinteraksi pada suatu percakapan, berekspresi, dan penguasaan kosakata. Tujuan pengembangan bahasa anak usia dini adalah untuk menyenangi, mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan, dan belajar dan bermain. Pendidikan anak usia dini memberikan pengaruh yang besar bagi berkembangnya setiap perkembangan otak anak, terutama karakter kepribadian seseorang. Anak memiliki karakteristik yang spesial. Anak sepertinya tidak berhenti bereksplorasi dan belajar, terutama jika menyangkut hal-hal baru, dan mereka tidak pernah pasif seperti orang tua.
Fauziddin dan Mufarizuddin tahun 2008. Topik yang keempat itu adalah karakteristik program pembelajaran AUD. Program pembelajaran anak usia dini memiliki karakteristik yang unik yang mencerminkan pendekatan yang berbeda dari pembelajaran di tingkat yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa karakteristik penting dari program pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu adalah rasio pendidik dan anak didik. Dalam program pembelajaran anak usia dini, rasio pendidik dan anak pendidik sangat penting. Misalnya untuk usia 4-5 tahun biasanya ada 1 pendidik untuk 12 anak didik, dan untuk usia 5-6 tahun ada 1 pendidik untuk 15 anak didik. Ini menunjukkan pentingnya interaksi satu-satu antara pendidik dan anak didik untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Yang kedua adalah kalender pendidikan. Program pembelajaran anak usia dini memiliki kalender pendidikan yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif pembelajaran, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender ini disesuaikan dengan kondisi daerah setempat, menunjukkan adaptasi program pembelajaran terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Yang ketiga adalah standar proses pembelajaran. Program pembelajaran anak usia dini mengikuti standar proses yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009. Standar ini mencakup perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dan terpadu sesuai dengan tingkat perkembangan, bakat atau minat, dan kebutuhan anak. Yang keempat itu ada pembinaan dan perlindungan. Program pembelajaran anak usia dini juga mencakup pembinaan anak didik sebelum memasuki pendidikan dasar dengan pengembangan kemampuan dasar. Selain itu, program ini menekankan perlindungan anak sesuai dengan usia, perkembangannya, dan perlakuan yang wajar. Yang kelima itu adalah program pengembangan watak dan sikap kepribadian. Program pembelajaran anak usia dini ini bertujuan untuk mengembangkan watak dan sikap kepribadian anak didik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat melalui pembiasaan dalam proses pembelajaran. Yang keenam itu ada koordinasi kelompok usia. Program pembelajaran anak usia dini ini mencakup koordinasi kelompok usia 0-6 tahun di lembaga tertentu untuk mencapai sasaran pembelajaran yang lebih optimal. Yang ketujuh adalah penggunaan alat bermain dan sumber belajar. Program pembelajaran anak usia dini menggunakan alat bermain dan sumber belajar yang ada di lingkungan, menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada penggunaan sumber daya yang tersedia dan interaktif. Yang kedelapan itu ada proses pembelajaran aktif dan menyenangkan. Proses pembelajaran dalam program pembelajaran anak usia dini bersifat aktif, reaktif, interaktif, efektif, dan menyenangkan, mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada kepuasan dan kesejahteraan anak didik. Yang kesembilan itu adalah integrasi kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Program pembelajaran anak usia dini mengintegrasikan aspek kesehatan fisik, kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, menunjukkan pendekatan holistik dalam pembelajaran. Yang terakhir itu adalah perencanaan penyelenggaraan PAUD. Perencanaan penyelenggaraan PAUD mencakup perencanaan semester, rencana kegiatan mingguan atau RKM, dan rencana kegiatan harian atau RKH, menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan berorganisir dalam pengelolaan program pembelajaran. Dengan memahami karakteristik ini, pendidik dapat merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran usia dini yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Topik kelima yaitu hakikat pembelajaran PAUD.
Hakikat pembelajaran PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah prinsip yang menyebutkan bahwa pembelajaran yang berhasil diperoleh oleh anak usia dini harus mengoptimalkan tumbuh kembangnya meliputi nilai-nilai agama dan moral, gerak fisik, kognisi, bahasa, emosi sosial, dan aspek artistik. Pendidikan TK atau Taman Kanak-kanak merupakan bentuk pendidikan untuk anak usia dini yang sangat penting bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Hakikat pembelajaran di TK mengacu pada belajar sambil bermain, berorientasi pada perkembangan anak, dan menggambarkan kegiatan yang menyenangkan. Saat ini, para pendidik dan peneliti terus tertarik untuk mengevaluasi dan mempromosikan pembelajaran sosio-emosional atau SEL yang dimulai pada anak usia dini. Keterampilan SEL anak usia dini berkembang dengan cepat, mudah dibentuk, dan sangat terkait dengan hasil sosial, akademik, kognitif, dan kesehatan di kemudian hari. Intervensi berbasis keterampilan yang secara khusus menyasar SEL anak-anak telah menjadi bidang penyelidikan utama. Namun, relatif sedikit yang diketahui mengenai dampak program pendidikan anak usia dini atau PAUD berskala besar terhadap SEL. Meskipun program tersebut mempunyai potensi untuk memberikan dampak yang luas, selain itu, meskipun antusiasme terhadap konsep SEL semakin meningkat, banyak permasalahan metodologis yang dijelaskan Ziegler dan rekannya pada tahun 1970-an masih tetap ada. Tinjauan literatur menunjukkan kurangnya konsensus di antara para peneliti dan praktisi mengenai bagaimana mendefinisikan, mengevaluasi, dan mempromosikan SEL. Kesimpulannya, pentingnya memberikan pendekatan yang holistik terhadap perkembangan anak, dengan fokus pada perkembangan kepribadian dari berbagai aspek. PAUD bertujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan anak secara keseluruhan, menekankan pada perkembangan kognitif, bahasa, sosial, emosional, fisik, dan motorik. Hal ini menyoroti pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk kepribadian anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk pembelajaran di masa depan nantinya.